Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber sekalian? Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mengulas tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Ada dua kejadian sebenarnya. Yang pertama itu kejadiannya adalah kejadian di Gorontalo, dan satu lagi itu kejadian di Purwakarta, Jawa Barat. Kejadian ini melibatkan tenaga pendidik atau guru, yang mana peristiwa ini sangat memprihatinkan sekali kalau menurut saya. Kenapa saya sebut memprihatinkan sekali? Karena yang seharusnya itu bisa dilakukan secara komunikasi yang baik, tapi justru malah diselesaikan dengan tindakan yang berlebihan kalau menurut saya. Kenapa saya katakan tindakan yang berlebihan? Karena ya ini sudah menyangkut ya harga diri daripada seorang guru gitu. Apa ya, bukan harga diri, mungkin martabat lah gitu ya. Martabat seorang guru gitu. Kalau guru sudah tidak dihargai gitu ya, sudah seperti kejadian ini gitu ya. Artinya kan kalau kejadian seperti ini kan guru itu sudah seperti bukan, kalau peribahasa Sunda, bukan lagi orang yang wajib digugu dan ditiru gitu. Wajib didengar dan ditiru kegiatannya gitu, atau ditiru tindakannya gitu. Nah, kejadian yang pertama itu terjadi di Gorontalo, guys. Tadi saya sedikit scroll-scroll di Instagram dan saya menemukan berita ini, dan saya rasa ini penting sekali untuk edukasi kita semua, bagaimana kita semua hadapi setiap persoalan itu bisa diselesaikan dengan saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini adalah ininya ya. Jadi ada berita orang tua cukur balik paksa rambut guru yang cukur anaknya. Ini kejadian beberapa hari lalu nih ya, di Gorontalo. Kita lihat kontennya, kita lihat ini ya, beritanya. Ini di upload sepertinya di media sosial Facebook ya, sepertinya ya. Ada yang mengupload Insan Dai ya, itu mengupload seperti ini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dumai. Postingan saya kali ini hanya menguak misteri tentang ketenggelamnya. Artinya kemungkinan kasusnya ini tenggelam mungkin ya. Kasus pencorengan martabat seorang guru di awal tahun 2023. Sungguh miris sekali ya, di mana seorang guru tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar di wilayah Paguyaman dilecehkan oleh oknum orang tua siswa, di mana guru tersebut saat melakukan pendisiplinan terhadap siswa, dalam hal ini merapihkan rambut yang sebelumnya sudah diingatkan berulang-ulang tentang regulasi sekolah. Pada saat itu juga siswa tersebut melapor kepada orang tuanya. Sontak orang tua siswa tersebut mendatangi sekolah. Dengan geramnya, oknum orang tua tersebut justru mengambil tindakan dengan menggunting rambut guru tersebut di dalam kelas. Mirisnya pihak-pihak terkait hanya mendamaikan masalah ini. Nah, kalau kita sekilas simpulkan kejadiannya, kita bisa simpulkan bahwa lagi-lagi kasus seperti ini itu berawal dari tindakan
kedisiplinan, indisipliner dari siswa, kemudian diberikan tindakan, diberikan teguran, diberikan arahan, diberikan punishment gitu oleh guru kepada siswa, dan orang tuanya yang tidak menerima gitu. Nah, ini kejadian sering sekali terjadi gitu ya, berulang-ulang, dan saya berharap sih kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu. Cukup eh, guru-guru yang sudah yang lalu lah gitu yang merasakan gimana ketika dia seorang guru yang tugasnya harus mendidik, mengajar gitu ya, tiba-tiba harus berurusan gitu dengan peristiwa yang tidak mengenakan hati gitu, tidak menyenangkan tidurnya gitu ya, tidak membuat nyaman dia untuk ngajar gitu. Nah, semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu ya. Intinya sih eh, kalau menurut saya bahwa kalau memang di sekolah sudah ada aturan gitu ya, sudah ada aturan, orang tua, kita sebagai orang tua gitu harus mencoba memahami gitu ya, mencoba memahami bahwa pendidikan itu kan ya memang pendidikan itu ya seputar bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan disiplin ya, disiplin terhadap peraturan itu salah satu kunci pokok gitu dari keberhasilan nanti ke depan anak kita. Berhasilannya ya dilihat dari bagaimana siswa tersebut taat gitu terhadap aturan. Nah, jadi kesimpulannya ya tadi itu bahwa peristiwa seperti ini kembali lagi kejadian itu karena atau akibat daripada tindakan indisipliner daripada peserta didik atau siswanya gitu. Dan yang mirisnya lagi itu adalah tindakan yang terlalu berlebihan dari orang tua siswanya. Seharusnya orang tua siswa itu ketika mendapatkan tindakan seperti ini, siswanya ya memang memang siapapun orang tuanya mungkin tidak akan terima gitu ya ketika anaknya dicukur gitu ya, tanpa ada pemberitahuan terhadap orang tuanya gitu ya, apalagi anaknya sampai yang nangis-nangis gitu sampai nyampe rumah teris gitu ya, wajar lah gitu, orang tua pasti, semua orang tua itu punya perasaan tidak enak gitu ya, tidak terima gitu. Cuma balik lagi gitu, kita menitipkan siswa atau menitipkan anak kita ke sekolah itu ya untuk dididik gitu, untuk belajar gitu ya. Disiplin itu salah satu pembelajaran Bapak Ibu ya, atau salah satu pembelajaran gitu. Pembelajaran yang paling penting malah itu adalah disiplin. Ketika sebelum belajar, mereka akan belajar disiplin, disiplin waktu gitu ya. Gimana anak-anak itu nanti di kelas juga kan pasti mereka dibagi jadwal piket gitu, bagaimana mereka belajar bertanggung jawab gitu ya. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah gitu yang seharusnya bisa kita hindari gitu ya, terutama dari orang tua gitu ya. Dari para orang tua bisa hindari lah gitu. Tidak menjadikan ini menjadi masalah yang sangat besar gitu, masalah yang sangat besar dan sangat rumit gitu ya. Nanti setelah tindakan ini pasti akan ada muncul gitu tindakan-tindakan lain, itu respon-respon lain gitu. Nah, ketika kita mengeluarkan respon gitu ya, ketika kita mengemukakan pendapat kita, tentu ya harus dibarengi dengan apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, selain kasus di Gorontalo ini, ada satu kasus lagi yaitu di Purwakarta ya. Satu kasus lagi ini di daerah Purwakarta, dari akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Ini ada salah satu guru guru perempuan, yang mana guru perempuan ini mendidik salah satu siswanya, mungkin tidak begitu sengaja gitu ya, tidak tidak di, apa di, tidak ada unsur kesengajaan.
Jadi melakukan pemukulan terhadap siswa gitu, kemudian orang tuanya melapor gitu ya ke pihak berwajib gitu. Ya jelas lah. Apalagi gurunya guru perempuan ya, guru perempuan sedang menyusui gitu ya. Pasti ini akan terpikir gitu, akan menjadi beban pikiran daripada guru tersebut gitu. Kalau kalau misalkan guru tersebut akhirnya mempunyai beban pikiran yang seperti itu, pada akhirnya yang rugi adalah siswa sendiri gitu, yang rugi adalah ya orang tua siswanya gitu. Kenapa saya katakan yang rugi adalah orang tua siswanya? Harusnya siswa itu belajar dengan gurunya, ini gurunya harus bermasalah gitu dengan pihak berwajib gitu ya. Padahal kalau saya lihat itu kan ceritanya adalah siswa yang kena pukul gurunya itu kan, dia itu kan melakukan tindakan bullying gitu terhadap salah satu siswi gitu yang punya disabilitas gitu ya. Nah, bullying ini kan dilakukan sering berulang-ulang gitu sampai pada akhirnya si siswi ini yang disabilitas ini eh, apa namanya eh, meng- menguap apa namanya ya meluapkan emosinya gitu karena saking sakitnya dibully gitu ya, luapkan emosinya gitu sampai dia nangis histeris gitu di kelas, dan gurunya ini yang melakukan pemukulan kan melakukan tindakan jelas gitu, melakukan tindakan gimana caranya menenangkan siswi tersebut, kemudian pasti ditanya dong gitu kan kenapa gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita si siswi itu cerita bahwa dia itu selalu bullying gitu ya, selalu menerima tindakan bully gitu. Nah, akhirnya dipanggil lah tuh yang melakukan bullynya gitu ya, dipanggil gitu di kantor, ditemuin. Nah, kalau tidak salah kejadiannya itu ketika sedang ditanya anaknya ini kabur gitu ya. Ketika ditanya ini anaknya kabur gitu, sama si guru ini dipukul gitu ya, dipukul sebanyak 2 kali, itu sebanyak 2 kali. Dan itu pun ya gimana sih ya, namanya orang refleks lah gitu ya, orang orang lagi ngomong tiba-tiba ada orang lagi ngomong terus lari gitu orangnya, ya refleks lah gitu ya, apalagi itu adalah kesalahan dia gitu. Nah, nggak cerita ya bapaknya ini melaporkan gitu, bapaknya melaporkan ke pihak berwajib gitu ya, kemudian ada istilah uang damai kemudian ya, udahlah bu gitu kan. Daripada masalahnya panjang, mungkin daripada masalahnya panjang, ada oknum gitu yang mengatakan bahwa udah damai aja tapi bayar gitu 50 juta kalau tidak salah. Nanti saya buka beritanya ya. 50 juta gitu. Minta 50 juta, dan itu apa namanya ya? Ketika dipinta 50 juta ya jelas gitu. Guru sekelas guru honor ya kalau tidak salah, guru honor bukan dia ya. Nah, kelas guru gitu ya harus menyiapkan uang 50 juta, itu sangat berat sekali guys gitu. Berat gitu. Kenapa disebut berat ya, karena honornya aja saya nggak tahu sih masalah honornya, cuma maksudnya berat lah 50 juta gitu ya, apalagi anaknya lagi maksudnya gurunya ini lagi punya anak bayi gitu ya, sampai katanya ASI-nya ini nggak keluar gitu ya karena saking banyak pikiran. Nah ini pada akhirnya ya tadi tuh merugikan juga, merugikan siswa yang lain, merugikan siswa si bapak yang melapor juga gitu. Nah ini yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu ya, diselesaikan dengan kepala dingin gitu, bisa diselesaikan dengan ya ngobrol gitu ya, berkomunikasi. Apa sih yang menjadi penyebabnya gitu. Jadi jangan sampai melakukan tindakan itu justru tanpa didasari apa gitu ya yang menjadi penyebabnya gitu. Kalau misalkan didasari dengan emosi aja ya tidak akan pernah selesai gitu masalahnya. Nah, kita lihat ini beritanya, ini dari kompas.com, dan Kompas pun
dari YouTube-nya Kang Deddy ya. Nah, kita bisa lihat ini, namanya Ibu Yoyos, guru perempuan di SD SMPN 4 Darangdang ya, Kabupaten Purwakarta. Nah, ini diminta menyerahkan uang damai sebesar 50 juta oleh orang tua di sekolahnya. Hal itu bermula ketika salah satu siswa melakukan perundungan atau membuli siswi disabilitas di sekolah tersebut. Tak tahan dengan bulian yang kerap diterimanya, siswi tersebut menangis histeris. Cerita dari Ibu Yoyos. Setelah siswi diajak ke ruang guru, Yoyos selaku guru kesiswaan sekaligus pembina OSIS mencari siswa pelaku perundungan tersebut. Ini seperti biasa yang dilakukan oleh guru-guru pun pasti sama ya. Nah, sudah ditemukan siswa tersebut awalnya tidak mengakui perbuatan tadi. Nah, nggak ngaku anaknya awalnya. Yoyos pun refleks memukul dengan gagang sapu. Setelah dipukul, barulah siswa itu mengakui telah melakukan perundungan dan meminta maaf kepada siswi disabilitas tersebut. Ternyata bully kemarin itu sudah dilakukan terus-menerus dan mungkin kemarin puncaknya sampai siswi disabilitas korban bully menangis menjerit. Katanya tidak kuat sampai mau bunuh diri. Ini kata Bu Yoyos ya, cerita bahwa si R ini, siswi ini sering sekali dibully gitu. Nah, orang tua pelaku perundungan tak terima pelaku perundungan ya, si anak yang tadi dipukul. Sehari setelah kejadian, Yos didatangi oleh orang yang mengaku sebagai orang tua siswa pelaku perundungan tersebut. Mengaku tak terima anaknya dipukul oleh Yoyos. Akan tetapi setelah diselidiki, siswa tersebut selama ini tinggal bersama neneknya gitu ya. Jadi orang tuanya nggak terima, padahal siswa tersebut itu tinggalnya sama neneknya. Orang tua kandungnya telah bercerai, ibunya kini bekerja di Arab Saudi, sedangkan ayahnya telah menikah lagi. Nah, ini yang saya lihat di di blognya Pak KDM gitu ya, di Kang Deddy Mulyadi itu memang ini salah satu, kalau menurut Kang Deddy juga ini adalah salah satu penyebab kenapa dia melakukan bullying gitu ya, atau melakukan perundungan. Salah satunya adalah karena dia memang kurang perhatian gitu. Pada akhirnya dia mencari perhatian lain gitu ya. Nah, akan tetapi setelah diselidiki siswa tersebut selama ini, nah ini ya tuh tadi, ternyata yang punya inisiatif lapor ke polisi itu adalah adik ipar bapaknya. Saya sudah di BAP 1 kali, ini kata Bu Yoyos ya. Mediasi sudah 2 kali. Nah, ujar Yoyos kepada anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Diminta serahkan uang damai 50 juta. Nah, ini yang menurut saya sih berlebihan ya. Saat menjalani mediasi yang terakhir kali, Yoyos mengungkapkan pihak keluarga diwakili oleh seseorang yang mengaku berprofesi sebagai wartawan. Ini kata Bu Yoyos. Nah, pihak keluarga pelaku perundungan ya, atau yang korban pemukulan Bu Yoyos ini. Saya tidak tahu wartawan dari mana, beliau menginginkan uang yang menuntut kami tidak masuk akal. Menurut kami tidak masuk akal, minta 50 juta. Saya tidak sanggup, hanya ada 1,5 juta. Dia tolak, katanya terlalu jauh gitu. Nah, ini apa ya? Saya rasa sih 50 juta itu gede gue ya. 10 juta itu bukan uang yang kecil buat guru ini. Tuh, apalagi kalau misalkan ternyata gurunya ini guru honor gitu ya. Nah, kalau guru ASN sih nggak masalah gitu ya, tapi kalau udah baru guru honor, ini bahayanya. Akibatnya Yoyos yang kini memiliki anak bayi mengaku stres ya lantaran kasus tersebut, dan tuntutan menyerahkan uang damai sebesar 50 juta. Ya lah, gimana nggak stres gitu ya, dipinta 50 juta guys. Wah, stres Pak, sampai kemarin asli seret. Nah, ini yang diungkapkan Bu Yoyos ya. Nah,
Pak Deddy Mulyadi siap berikan pendampingan. Deddy Mulyadi mengaku dia siap mendampingi Yoyos dalam menghadapi kasus yang menjeratnya. Deddy menilai orang tua siswa yang melakukan perundungan seharusnya tidak perlu marah, apalagi sampai lapor ke pihak kepolisian. Mungkin kalau misalkan marah sih nggak masalah ya, marah itu sifat manusiawi gitu ya, nggak masalah marah gitu. Cuma ya tadi itu ya, kalau sampai lapor ke pihak kepolisian ya ini yang seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya menurut Dedi tindakan Yoyos itu bertujuan untuk mendidik, bukan sepenuhnya penganiayaan ya, karena mendidik ya. Nah ini kata Kang Dedi, Ibu Yoyos tenang saja, karena yang dilakukan adalah unsur pendidikan bukan penganiayaan. Ibu tenang saja, saya dampingi sampai tuntas. Ini kata Kang Dedi ya. Saya yakin polisi tidak akan memproses lanjut, karena dalam pandangan saya ini unsur pendidikan. Dan kedua anak ini saya pikir anak baik, hanya kurang perhatian. Nah ini yang diungkapkan Pak Dedi gitu ya. Jadi si siswa yang melakukan perundungan ini ya apa namanya, sebenarnya anak baik gitu, cuma karena kurang perhatian ya dia mungkin cari-cari perhatian gitu dengan membuli teman-temannya gitu ya. Ibu mengajar saja dengan baik, tidak usah pikirkan hal-hal lain. Ibu tidak perlu memenuhi yang 50 juta karena saya yakin aparat objektif. Nah, itu ya. Jadi ketika guru menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu, pada akhirnya guru itu akan merasa bahwa wah, sia-sia nih saya melakukan ini gitu. Wah, ternyata tindakan saya yang tadinya tujuannya adalah untuk mendidik siswa justru malah jadi bumerang gitu, malah jadi berbalik ke badan saya gitu, malah jadi saya yang salah gitu, malah jadi saya. Nah ini yang nantinya orang-orang atau guru-guru itu akan berpikir gitu, ketika kejadian ini terus terjadi gitu, guru-guru ini akan berpikir gitu, gimana gitu kalau misalkan kita biarkan gitu, siswa nanti akan jadi apa gitu siswanya ya. Nah, lanjut, ini temui siswa dan siswi terlibat. Nah, ini Pak Dedi menemui kedua belah pihak dan apa namanya, ini kan mereka ya saling memaaf-maafkan gitu. Nah, ini saya rasa tindakannya yang harus di ini gitu ya, tindakannya yang harus eh, dari orang tuanya yang harusnya tidak terlalu berlebihan gitu, tidak terlalu berlebihan. Ya boleh-boleh saja gitu, marah boleh gitu ya. Kata saya juga kan tadi yang saya sampaikan bahwa ketika memang tidak ini tidak terima ya tinggal ngobrol saja gitu, tinggal ngobrol saja. Nah ini berita berikutnya nih yang dari kejadian yang tadi nih, dari kejadian yang tadi, kejadian apa namanya di Instagram tadi yang dicukur ya, yang dicukur sama orang tuanya. Ini dari banjarmasinpost.co.id. Nah, pemotongan paksa rambut Ulan Haji ya yang merupakan guru SD 13 Pakuyaman. Nah, ini apa namanya? Respon dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, ini masuk media massa akhirnya ya, mereka ya saya pasti berpikir gini, ketika ada sebab akibat gitu ya, ada kejadian orang tua nyukurin guru gitu, pasti nanti akan ada respon lagi gitu. Justru ini tidak akan pernah selesai gitu, tidak akan pernah selesai gitu, kecuali semuanya duduk bareng gitu ya, duduk bareng gitu. Gimana sih gitu kita harus memahami peraturan gitu. Itu aja sih simpelnya. Nah, atas peristiwa yang dialami guru Ulan Haji dari Gorontalo, FSGI mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang tua siswa. Padahal jika keberatan maka orang tua siswa tersebut bisa melapor ke kepala sekolah agar
dapat difasilitasi dialog dengan guru ulan gitu ya. Itu tadi gitu, intinya komunikasi guys gitu ya. Ini sih parah nih ya. Heru mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dirinya mengatakan guru memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada siswa. Itu tadi tujuannya adalah untuk mendidik gitu ya, tujuannya untuk mendidik. Ya semoga saja ke depan tidak terulang lagi lah ya kejadian-kejadian seperti ini. Yang mana aduh gitu ya, guru gitu yang seharusnya mereka tenang gitu dalam mengajar siswa gitu ya, harusnya mereka itu punya inisiatif gitu untuk memberikan mereka pendidikan gitu. Kalau kejadian seperti ini guru-guru akan takut gitu ya ketika anaknya nakal gitu ya. Maksudnya ketika anaknya melakukan pelanggaran gitu, ketika bingung gitu, jadi akhirnya jadi serba bingung gitu ketika ditindak, nanti akan ada kejadian gitu ya, lapor polisi dan segala macam. Ya mudah-mudahan juga aparat kepolisian kita pasti kalau misalkan ada kasus-kasus terhadap guru ya, saya rasa ya kalau kepolisian pun harus melihat bahwa ini adalah unsur pendidikan gitu ya, kan unsur yang kekerasan gitu, kecuali misalkan seperti kasus-kasus ketika ada siswa yang dipukul senior itu kan lain lagi gitu. Nah, itu baru ya kalau misalkan sampai ada yang meninggal segala macam itu bukan unsur yang tidak disengaja atau bukan unsur yang mendidik gitu ya. Justru kalau guru kan biasanya melakukan tindakan itu kan karena guru itu ingin gitu ya, ingin siswa itu taat terhadap aturan gitu ya. Intinya balik lagi sih, kalau kita sebagai siswa ya kita harus eh, mengerti gitu ya, mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai siswa gitu. Begitu juga guru, sekolah ya, dan orang tua itu sebenarnya harus harus saling bergandengan tangan gitu, harus saling berkolaborasi gitu. Kolaborasi dalam arti ya orang tua pun tidak harus diam saja gitu. Orang tua pun harus tahu gimana peraturan sekolah, gimana tata tertib sekolah yang harus ditaati oleh siswanya gitu, oleh anaknya gitu. Sehingga ketika anaknya itu mengalami hukuman gitu ya, itu adalah konsekuensi gitu, konsekuensi daripada pendidikan gitu. Maksudnya konsekuensi daripada pendidikan gimana kamu belajar mentaati peraturan, belajar bertanggung jawab terhadap apa tugas dan kewajiban kamu gitu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dalam guru dalam mendidik itu ya. Cuma mungkin ya yang apa namanya, responnya saja ya. Tidak ada yang salah gitu. Guru itu mendidik itu tidak ada yang salah gitu. Nah, responnya mungkin berlebihan gitu ya, sampai ada pemukulan ataupun tadi ya punishment potong rambut gitu ya, hukuman potong rambut. Nah, semua tentang potong rambut juga kan tidak berkaitan, karena ada pertanyaan begini kan, tidak ada kaitan dengan pembelajaran yang diterima oleh siswa gitu. Iya betul, tidak ada kaitan terhadap pembelajaran apa yang akan diterima oleh siswa gitu. Cuma unsur pendidikannya di situ sangat besar sekali ya. Pendidikan apa? Ketika ya memang ada aturan harus pendek ya ikuti aturan pendek gitu ya. Ketika memang tidak ada aturan, mungkin yang merasa bebas-bebas aja ya bebas-bebas aja silahkan gitu. Tapi ketika aturannya adalah harus pendek, harus misalkan 321 ukuran rambutnya gitu ya, atau misalkan ukuran rambutnya tidak boleh melebihi telinga gitu ya, itu sudah aturan gitu. Kalau memang sudah ada aturannya ya ikuti gitu ya. Kalau tidak ada aturan ya silahkan gitu ya, nggak masalah gitu. Nah ini ya kejadian-kejadian seperti ini semoga saja tidak terulang lagi dan guru-guru tetap nyaman gitu ya, tetap nyaman
memberikan pendidikan terhadap putra-putri bangsa gitu ya, calon generasi penerus republik ini gitu ya. Karena guru itu ujung tombak ya, ujung tombak majunya suatu negeri gitu ya. Dulu Jepang aja kan porak-poranda karena bom atom gitu ya. Tapi orang Jepang itu justru memikirkan guru gitu ya, memikirkan guru karena dengan guru itulah gitu mereka bisa maju gitu. Ya semoga saja kesejahteraan guru semakin meningkat gitu. Pada akhirnya ketika kesejahteraan meningkat, ya level daripada peningkatan kualitas guru pun saya yakin itu akan semakin meningkat juga gitu ya. Kemudian orang tua juga saling memahami, saling bekerja sama dengan guru dan sekolah gitu ya. Jadi bukan tugas pendidikannya itu bukan hanya diserahkan kepada guru dan sekolah tapi ikut berpartisipasi di sana. Oke, itu saja mungkin video saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.